Shalom, puji nama Tuhan. Kita bisa beribadah kembali bersama-sama pagi ini. Mari kita datang kepada Tuhan, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, dan mengucap syukur di hadapan Tuhan, karena Tuhan sungguh baik buat kita. Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat kita masuk dalam hadirat Tuhan, saat kita benar-benar rindu lawatan Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan untuk menjamah setiap hati kita pagi ini. Mari kita angkat pujian kita sama-sama saat ku masuk hadirat. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian kunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus
Kami mengucap syukur Tuhan. Kau sungguh baik, Kau teramat baik. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu dan penyertaan. Terima kasih Bapa. Kami mau bawa setiap ibadah kami pada saat pagi ini. Kami percaya Engkau hadir di setiap hati kami Bapa. Urapi kami, penuhi kami semua. Di dalam nama Yesus kami mau bawa setiap ibadah kami saat ini di dalam namamu Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita percaya tiada nama lain di bumi maupun di surga yang karena Dia kita diselamatkan. Hanya di dalam Yesus kita beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Tiada nama lain, tiada nama lain di bumi dan di surga yang olehnya kita diselamatkan. Hanya percaya di dalam nama Yesus kita beroleh hidup yang kekal. Di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setiamu dan kemurahanmu. Terima kasih buat berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Ajar kami Bapa untuk memberikan yang terbaik buat pekerjaanmu di tempat ini. Suci dan kuduskah setiap persembahan kami. Kiranya apa yang kami berikan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian saijeke aku nderek Gusti. Saijeke aku nderek Gusti. Uripku tansah diberkahi.
siapkan hati kita untuk firman Tuhan pagi ini. Biar firman yang kita dengar boleh menjadi kekuatan yang baru buat kita. Biar hati kita disegarkan oleh firman. Kita angkat pujian bukan dengan kekuatan. Selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Halo, salam Bapak Ibu, keluarga Sekina yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau pagi ini kami ada kembali bersama-sama untuk belajar dari firman-Mu. Dimanapun kami berada, Tuhan ada beserta dengan kami karena Engkau tidak bisa dibatasi oleh apapun. Bekerjalah melalui kebenaran firman-Mu sehingga kami menangkap kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya.
Urapi Tuhan sehingga kebenaran firman terseberangkan kepada kami semua. Dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang percaya dan siap diberkati, berkata amin. Haleluya. Ya, judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah iman di tengah krisis. Iman di tengah krisis. Kalau 2 minggu lalu kita belajar bagaimana hidup makmur di tengah krisis. Kali ini kita belajar iman di tengah krisis, belajar dari Musa. Ya, kalau kita melihat dalam Ibrani pasal 11, di sana kita lihat penulis Ibrani mendaftar deretan iman tokoh-tokoh Alkitab. Karena iman maka Habel memberikan persembahan. Karena iman maka Henok terangkat ke surga. Karena iman maka Abraham. Karena iman maka Ishak. Karena iman maka Yusuf. Karena iman maka Yakub. Karena iman maka Musa dan seterusnya. Nah, iman mereka tercatat karena mereka telah berhasil melewati berbagai macam pergumulan, berbagai kesukaran, tekanan, krisis, dan tentu setiap tokoh Alkitab mengalami kesukaran, masa-masa krisis yang berbeda. Tapi Tuhan punya cara untuk mengeluarkan mereka dari krisis-krisis yang berbeda. Dan kita lihat mereka tetap memilih untuk tetap bertahan di masa sukar, di masa krisis, dalam tekanan hidup, mereka tetap kuat, dan iman seperti inilah yang kita jumpai dalam kehidupan tokoh Alkitab. Bagaimana mereka menjalankan iman mereka dan apa yang terjadi ketika mereka menjalani iman mereka. Mujizat yang dikerjakan karena iman mereka, sehingga penulis Ibrani mencatat mereka adalah teladan iman, figur iman, pahlawan iman, saksi-saksi iman. Dan saat ini kita akan belajar khusus dari Musa. Ibrani pasal 11 ayat 23 sampai 29. Saya bacakan ayat firman Tuhan. Ayat 23. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. 24. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Karena iman, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta di Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Ya, iman di tengah krisis. Belajar dari Musa. Yang pertama, iman yang tidak takut di tengah krisis. Saya ulangi ayat 23. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Iman yang tidak takut di tengah krisis. Perintah saat itu Firaun memerintahkan kepada bidan-bidan Mesir, bahkan setiap laki-laki, bayi laki-laki Israel yang lahir itu harus dibunuh, itu harus dimusnahkan, dan Firaun memerintahkan itu. Dan bagi bangsa Israel ini adalah krisis besar, ini adalah kesukaran besar. Kalau semua anak-anak laki-laki harus dibunuh, ini adalah krisis keamanan, kenyamanan mereka, krisis ketenangan
mereka adalah krisis mereka, krisis hak untuk hidup itu menjadi terancam. Namun di tengah situasi yang seperti ini, orang tua Musa itu memiliki iman yang hebat. Orang tua Musa tidak tergoda untuk menyerah, tidak tergoda untuk pasrah pada nasib. Mereka tetap memilih dan memutuskan untuk fokus pada Tuhan, dan itu yang membuat mereka tidak takut akan perintah raja. Mereka tetap tenang sehingga bisa berpikir jernih dan melahirkan ide yang hebat, melahirkan ide yang cemerlang sekaligus menegangkan. Karena ini akan memasukkan Musa di dalam keranjang dan menghanyutkan Musa di sungai Nil. Nah, ide yang datang dari orang tua Musa ini untuk menghanyutkan musuh ini membutuhkan keberanian iman. Dan kalau kita membaca di kitab Keluaran, hasilnya putri Firaun mengambil Musa menjadi anak asuhannya, dan Musa tinggal di istana. Di saat orang berusaha menyembunyikan diri dan menyelamatkan anak laki-laki mereka, justru Musa dihadirkan di istana dan Musa aman di sana. Firaun tidak melakukan apapun dan tidak membunuh Musa. Tuhan telah memakai putri Firaun untuk menyelamatkan Musa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, kalau kita masih mengingat minggu lalu Bapak Agus menyampaikan kebenaran firman Tuhan ketika Elia itu dikejar-kejar oleh Isabel. Elia berada di daerah Sidon, itu di daerah musuh, itu wilayah yang rawan, itu daerah yang berbahaya. Dan sebenarnya Musa ini seperti ini, dia berada di tengah-tengah wilayah musuh, di daerah yang berbahaya, di dalam istana, dan dia tumbuh besar di sana. Namun yang luar biasa, ketika Musa ada di istana, semua menjadi aman, semua menjadi nyaman. Dan memang Tuhan punya cara yang ajaib sehingga Musa tetap memiliki tetap hidup di dalam keamanan yang luar biasa di sana. Pengamanan Tuhan itu sangat ketat, pengawasan Tuhan itu sangat kuat sekali, proteksi Tuhan itu sangat luar biasa, security-nya Tuhan itu dahsyat sekali sehingga Musa tetap aman di wilayah musuh. Dan itu sesuatu yang luar biasa, itu adalah sesuatu yang dahsyat. Jadi dari satu kebenaran ini sebenarnya ketika kita tidak takut untuk menghadapi apapun di dalam hidup kita, kita masih percaya bahwa Tuhan masih punya cara yang ajaib untuk menolong kita. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, kadangkala kita berada dalam situasi yang rawan, wilayah yang rawan, yang menegangkan, daerah-daerah yang membuat orang takut, stres, apalagi seperti sekarang ini pandemi COVID-19 telah banyak mengacaukan sendi-sendi kehidupan manusia, membingungkan, menyusahkan. Tetapi marilah kita tetap teguh, marilah kita tidak menjadi takut, mari kita datang mengikuti jalur Tuhan, mengikuti rencana Tuhan. Kita tetap berpikir jernih, berpikir benar tentang Tuhan, berpikir yang sesuai dengan jalurnya Tuhan. Dan ketika kita berada di sana, maka pengawasan Tuhan, pertolongan Tuhan, proteksi Tuhan di dalam hidup kita akan menjadi aman. Seperti Musa, satu pengalaman krisis ini selama 40 tahun dia mengalami di tanah Mesir, dan dia berhasil lolos dari situasi ini. Dan itu waktu yang cukup panjang. Ketika Musa tidak takut, ketika Musa tidak panik, ketika Musa tidak cemas, ketika Musa tidak gugup, tidak gelisah akan situasi ini. Dan di sana
Tuhan menolong Musa dan keluarganya. Demikian juga kita. Saya percaya ketika kita takut, kita tidak panik, kita tidak gugup, kita tidak gemetar, kita tidak gentar dengan situasi ini. Kita percaya Tuhan akan menolong kita untuk melewati krisis ini bersama dengan Tuhan. Yang kedua, iman yang bertahan di masa krisis. Iman yang bertahan di masa krisis. Saya baca ayat 24 sampai 28. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Nah, yang pertama, iman yang bertahan di masa krisis, saya ambil dua bagian. Yang pertama, menolak untuk disebut putri Firaun. Tadi dikatakan Musa menolak disebut sebagai putri Firaun. Selama 40 tahun diangkat, kemudian dia harus menyatakan mundur untuk menjadi bagian dari keluarga raja. Ini dibutuhkan keberanian. Karena Musa harus menolaknya. Padahal dia 40 tahun di sana. Musa pasti tahu masa depan apa yang dia dapatkan di Mesir, karena ia diangkat oleh keluarga anak raja. Ia sudah diajar tentang segala hikmat orang Mesir, barangkali termasuk kebudayaan dan ilmu yang lainnya. Ia tentu dengan mudah dapat mendapatkan uang, kuasa, fasilitas yang tidak mudah didapatkan oleh orang Mesir biasa. Karena memang dia diangkat oleh raja. Meskipun demikian, pada usia 40 tahun, Musa mengambil keputusan yang tidak masuk akal. Musa memilih untuk meninggalkan semua itu. Musa memilih untuk menolak semuanya itu. Dia memilih untuk bertahan menolak disebut putri Firaun atau sebagai cucu raja. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, ini keputusan yang tidak mudah. Karena Musa tahu ini bukan wilayah dia. Karena Musa tahu ini bukan tempat yang aman bagi dia secara rohani. Karena Musa tahu bukan untuk itulah tujuan Allah memanggil dia. Sehingga dia memutuskan, mengambil keputusan yang tidak mudah. Yang pasti kebanyakan orang, wah ini adalah keputusan yang dalam tanda petik keputusan yang bodoh sebenarnya. Tapi inilah yang Musa ambil. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, ketika kita berani menolak hal-hal yang tidak baik, ketika kita berani untuk menolak hal-hal yang tidak benar, ketika kita berani untuk bertahan dan menolak hal-hal yang bisa mengganggu iman kita, yang bisa membuat kita goyah, yang bisa membuat kita cemas, saya percaya Tuhan sangat-sangat menghargainya. Tuhan sangat-sangat menghargainya. Mari kita belajar untuk menolak apapun, godaan apapun dalam hidup kita yang itu membuat kita kadangkala jatuh dalam dosa. Mungkin itu kekayaan, harta, jabatan, atau apapun yang itu kadangkala yang menjadi tempat-tempat, area-area kejatuhan manusia sehingga mereka lupa akan Tuhan. Dan mari kita berkomitmen sama seperti Musa. Dia telah bertahan menolak untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, yang kedua, Musa, iman yang bertahan di masa krisis. Kalau tadi iman Musa menolak untuk disebut putri Firaun. Yang berikutnya di sini Musa memilih untuk menderita. Musa memilih untuk menderita. Ayat 27.
Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Kalau di ayat 25 tadi dikatakan Musa memilih menderita bersama orang-orang Mesir. Saya lanjut. Ayat 28, karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Ya, yang kedua, Musa memilih bertahan untuk menderita. Penderitaan, kesukaran, krisis yang alami oleh bangsa Israel saat itu bukanlah penderitaan yang biasa, karena mereka cukup lama dijajah oleh bangsa Mesir. Namun Musa memilih untuk menderita. Musa memilih untuk bertahan menderita. Karena di sana tadi dikatakan dia bertahan untuk melihat apa yang tidak kelihatan. Dia melihat Allah yang tidak kelihatan itu menyertai. Mata imannya melihat bahwa Allah bekerja dan memberi jalan keluar di masa kesukaran. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, kalau sekarang ini bangsa kita mengalami sesuatu yang belum pernah terjadi. Tidak boleh keluar rumah, aktivitas terbatas. Kita berada dalam kondisi ketidakpastian, kapan situasi ini berlalu. Banyak yang terdampak dengan keadaan ini, kehilangan pekerjaan, di PHK, ada yang terinfeksi, ada yang anggota keluarganya, temannya sakit, bahkan meninggal dunia. Ada yang kehilangan harta benda, ada yang kelaparan, dan masih banyak kesukaran yang lain, krisis-krisis yang lain, dan kita tidak tahu kapan berakhir. Tapi mari kita belajar dari Alkitab, dari Musa, untuk tetap bertahan di masa sulit ini, tetap bertahan di dalam iman, tetap bertahan untuk tidak jatuh. Kita bertahan untuk tetap kuat. Mari kita menolak untuk berpikir yang salah tentang Tuhan. Mari kita menolak untuk berpikir yang tidak benar tentang Tuhan. Mari kita menolak untuk menyalahkan Tuhan, untuk berpikir yang negatif tentang Tuhan. Mari kita menolak, kita bertahan terus di dalam masa-masa yang secara fisik, secara manusia, secara kedagingan kita tidak sanggup. Kadangkala bahkan kita lemah untuk menghadapinya, tetapi secara iman kita pasti sanggup. Kita bertahan di masa krisis ini karena kita percaya Tuhan pasti akan menolong kita untuk memberi jalan keluar. Kalau tadi krisis pertama terlewati oleh Musa dan krisis kedua dilewati oleh Musa, sekarang yang ketiga, iman yang menerobos krisis. Iman yang menerobos krisis. Ayat 29. Karena iman maka mereka telah melintasi laut merah, sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, ada tindakan iman berikutnya. Ada tindakan iman berikutnya. Kalau yang pertama tadi, iman yang tidak takut di masa krisis. Yang kedua, iman yang bertahan di masa krisis. Yang ketiga, iman yang menerobos masa krisis, menerobos krisis. Dan yang ketiga, kita belajar lagi dari Musa, ada tindakan iman berikutnya. Nah, sekarang mereka sudah keluar dari tanah Mesir dan diperhadapkan dengan tantangan yang baru, melintasi Laut Merah. Dan Alkitab mengatakan di kiri kanan mereka tidak ada jalan keluar karena mereka itu di padang.
belantara, mereka akan keluar dari Mesir. Di depan mereka ada laut, di belakang mereka ada musuh. Ruang gerak mereka itu terbatas. Tidak ada cara lain dan tidak ada satu cara pun yang mereka bisa temukan untuk keluar dari situasi yang seperti ini. Nah, tidak heran kalau Musa itu menjadi sasaran kemarahan orang Israel. Mereka komplain kepada Musa. Mereka demonstrasi kepada Musa karena mereka sedang terjepit. Kenapa engkau membawa kami di tempat yang seperti ini? Padahal sebenarnya Musa sendiri ikut mengalami situasi itu. Kita bisa membayangkan Musa seorang pemimpin, sudah didemonstrasi oleh bangsanya, dikomplain oleh bangsanya, dan dia sendiri juga sedang mengalami situasi itu. Nah, ketika bangsa Israel mengalami masa yang sukar seperti ini, masa-masa krisis seperti ini, keamanan, kenyamanan mereka mulai terganggu, mulai tertekan. Firaun mengajar, mereka terkepung saat itu. Dan masa-masa seperti inilah Musa berseru kepada Tuhan. Walaupun saat itu bangsa Israel sedang berkeluh kesah. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, ketika berada dalam tekanan, dalam kesulitan, dalam keadaan apapun bentuk yang kita alami, apakah kita memilih untuk berkeluh kesah atau kita memilih untuk berteriak kepada Tuhan? Kalau kita berkeluh kesah seperti bangsa Israel, maka kita tidak akan menemukan jalan keluar. Maka kita tidak akan bisa menerobos kesukaran itu. Kita tidak akan mampu melintasinya. Kita tidak akan mampu melewatinya. Tetapi ketika Musa datang berteriak, berseru kepada Tuhan, Tuhan berkata, Musa, apa yang ada padamu? Tongkat itu, angkat tongkat itu dan ulurkan di sungai Nil. Dan itu yang Tuhan lakukan. Sehingga bangsa Israel, ini cerita yang tidak asing lagi bagi kita, sehingga kita lihat bangsa Israel bisa melewati tantangan itu. Mereka bisa melewati laut Konsum. Mereka bisa berjalan di sana bersama Tuhan. Mereka tiba di seberang dengan Tuhan karena pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, Tuhan yang telah menolong Musa dan bangsa Israel melintasi Laut Merah, mengatasi masalah besar, Tuhan yang sama itu juga akan menolong kita menerobos krisis. Tapi kita jangan memilih untuk menyerah. Kita jangan memilih untuk berkeluh kesah. Kita tetap fokus mengambil keputusan, memilih untuk terus berteriak kepada Tuhan. Di situasi yang seperti ini, sulit mencari uang. Seakan-akan kita tidak punya kesanggupan apa-apa lagi. Kita tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi saya percaya masih banyak hal yang bisa lakukan. Paling tidak kita berdoa kepada Tuhan. Kita datang berseru kepada Tuhan. Kita datang berteriak kepada Tuhan. Dan saya yakin Tuhan akan pasti menolong kita. Tuhan akan pasti menolong kita mengatasi masa-masa seperti ini. Ada banyak kesaksian. Pengalaman hidup selama berapa bulan terakhir ini, di mana orang sedang dilanda COVID-19 ini. Saya punya teman di situasi seperti ini, dia mulai belajar membuat kue. Ada yang membuat makanan kecil dan ditawarkan, dijual. Dan mereka tidak malu. Puji Tuhan, jalan. Ada lagi teman saya yang suaminya itu di PHK dan dirumahkan. Itu bingung harus buat apa. Tapi ada ide-ide.
yang Tuhan kasih. Dia Gojeknya sampai harus nyewa akun supaya bisa Gojek. Pokoknya teman istrinya berkata, pokoknya iso obah, pokoknya bisa gerak. Apa yang ada pada kita ini kita gunakan, yang penting kita bisa makan dan tidak berkeluh kesah. Ada lagi 1 minggu yang lalu ada tukang rosok itu yang datang di rumah. Ternyata dia juga orang yang dirumahkan. Kemudian supaya bisa bertahan hidup, pagi dia jualan sayur keliling. Kalau siang dia cari rongsokan. Sore dia jualan lagi keliling dan bisa jalan, bisa hidup. Dan itu adalah tindakan-tindakan iman, itu adalah wujud iman, itu adalah lompatan iman. Dan Tuhan masih beserta, dan Tuhan tetap beserta, dan Tuhan tetap menolong. Ada satu kesaksian yang luar biasa saya baca di satu renungan. Satu ibu bekerja di perusahaan. Ini semua terjadi di masa-masa COVID seperti ini. Seorang ibu bekerja di perusahaan. Kemudian dia sudah terancam untuk dirumahkan. Dan mereka mulai membuat masker untuk dijual. Tetapi karena seiring berjalannya waktu, banyak juga perusahaan-perusahaan yang lain yang membuat masker, dan ini membuat dia hampir saja di PHK, dan dia memilih untuk berdoa. Dia memutuskan untuk berdoa. Dia memutuskan untuk tetap melekat kepada Tuhan, tidak menyerah, tidak berkeluh kesah, tidak pasrah pada nasib, dan dia terus berdoa, dan dia terus berdoa. Dia katakan dia tidak tahu apa lagi yang dia harus lakukan, tapi dia katakan dia terus berdoa, dia cari Tuhan, dia berdoa, dia terus berdoa. Dan puji Tuhan, tiba-tiba perusahaannya itu ada order yang memesan penjualan yang membuat mereka harus kerja keras, bahkan itu jadwalnya sampai akhir tahun 2020 ini baru itu nanti selesai, dan mereka kerja lembur. Bayaran mereka akhirnya jalan, mereka dapat tunjangan hari raya. Ini luar biasa. Mereka bisa menerobos krisis. Karena apa? Masih ada doa-doa yang dipanjatkan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, mari kita memutuskan untuk berseru kepada Tuhan. Kalau kita mau melihat mujizat terjadi, kalau kita mau melihat Allah bekerja dalam hidup kita, doa adalah jalan satu-satunya. Dan itu adalah wujud iman kita, itu adalah tindakan iman kita. Nah, dimanapun saudara berada, dimanapun keadaan apapun saudara, di sana Tuhan pasti ada. Ketika Bapak Ibu mulai mengambil tindakan iman dan percaya, berdoa, melakukan sesuatu, Tuhan pasti menolong. Di mana Musa mengalami mujizat Tuhan di depan laut, Kulsum, di sana mereka mengalami mujizat Tuhan. Di mana Musa mengalami, orang tua Musa mengalami mujizat Tuhan ketika dihanyutkan di sungai Nil, dan mereka tidak takut, mereka tidak panik karena ada Tuhan. Di mana Musa berkomitmen untuk tidak menyalahkan Tuhan ketika dia berada di istana Firaun, dan dia memilih untuk menjaga imannya tidak ternoda oleh situasi apapun, dan sampai mereka bisa keluar dari masa-masa yang begitu sulit. Dan kalau kita lihat yang berikutnya, sebenarnya ayat-ayat selanjutnya, Musa masih banyak mengalami tekanan-tekanan, masih banyak mengalami pergumulan sepanjang perjalanan menuju tanah Kanaan. 40 tahun di padang gurun, di padang pasir, tapi Tuhan selalu mengadakan mujizat. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, apa masalah saudara? Apa krisis saudara? Apa kesukaran Bapak Ibu? Apa tekanan-tekanan Bapak Ibu? Apa krisis-krisis Bapak Ibu? Persoalan uang kah, ekonomi kah, tekanan dari suami kah, istri kah, anak-anak kah, teman kah, apakah? Saya percaya Tuhan menolong. Bertahan untuk terus berdoa kepada Tuhan, bertahan terus sampai engkau bisa menerobos krisis itu, sampai engkau meraih janji Tuhan.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita nyanyikan nyanyian yang mengatakan, hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku, amin, hanya katakan hatiku percaya, percaya, hatiku percaya, percaya, hatiku percaya, selalu katakan dengan iman, hatiku percaya, percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu. Sekali lagi katakan, hatiku percaya dengan iman. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada gembala sidang. Saya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan sebab kita sudah mendengar berita firman Tuhan disampaikan oleh hamba-Nya. Dan sebelum kita berakhir, saya mau mengingatkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa kita akan mengadakan ibadah untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari Kamis, tanggal 21 Mei tahun 2020, jam 7 pagi. Jam berapa Bapak Ibu? Jam 7 pagi di kelompok kita masing-masing. Kita masih dalam ibadah online. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberkati kita, dan mari kita terus semangat dalam Tuhan. Sebelum kita berdoa bersama-sama, mari kita menyanyi pujian, hamba memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Hamba memuji kebesaran-Mu. Mari kita mengangkat tangan kanan kita ke surga. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Hamba memuji, hamba memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Bapa kami di sorga, terima kasih untuk pagi ini. Oleh kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh beribadah di kelompok kami masing-masing. Terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Di tengah-tengah krisis seperti ini, firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu mendorong kami untuk menggunakan iman kami setiap hari, supaya kami berkemenangan, dan dengan anugerah-Mu kami bisa melewati masa-masa krisis seperti ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan pujian, penyembahan, dan persembahan-persembahan kami, baik persembahan sukarela, mau persembahan syukur, persembahan persepuluhan, kami serahkan kepada Bapa di sorga yang mempunyai langit dan bumi ini. Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur kepadamu. Dan Engkau memberkati sidang jemaat yang sudah beribadah di kelompok kami masing-masing. Engkau memberkati rumah tangga kami masing-masing. Engkau memberkati kesehatan umat-Mu, memberkati semua yang kami butuhkan setiap hari, terutama iman percaya kepada Tuhan Yesus di tengah-tengah krisis ini. Kami mau menggunakan iman itu Tuhan untuk menghadapi krisis dan menerobos krisis. Dan kami percaya mujizat masih berlangsung ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati ibadah-ibadah kami selanjutnya, terutama ibadah memperingati hari kenaikan Yesus. Engkau juga memberkati hamba-hambamu yang melayani, semua teman-teman yang melayani. Engkau memberkati kami semua tanpa kecuali. Terima kasih Bapa di sorga, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita ke sorga dan kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan pertolongan. Saudara-saudaraku, sebelum engkau pulang ke tempat tinggal engkau, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, Gembala kita yang hidup, dan cengkeraman dari kuat kuasa Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua. Haleluya. Saudara yang telah diberkati berkata, amin.